Gimana keadaan putra saya, Dok? Tanya Helen begitu sampai di depan ruang operasi bersamaan dengan dokter dan perawat yang keluar ruangan. Operasi berjalan lancar. Untuk sekarang pasien masih belum sadar. Kita tunggu beberapa jam ke depan atau paling lama besok. Sekarang kami akan memindahkan Pak Dario ke ruang rawat. Bawa saja ke ruang IGD, Dok. Di sana ada anak-anaknya. Mungkin Dario dekat dengan anak-anak. Dario bisa segera sadar. Begitu juga dengan Azam, dan ayah bisa cepat sadar jika berada di dekat dedinya. Dokter setuju dan menyuruh perawat untuk memindahkan Dario ke ruang IGD. Max dan Randy membantu perawat, sementara Helen mengikuti dari belakang. Ma, Helen menoleh. Papa. Helen menghampiri Anthony dan memegang lengannya. Papa baik-baik saja. Papa kelihatan lemas. Memangnya berapa kantong darah yang diambil? Papa nggak tahu. Tadi Papa kan takut jarum suntik, Ma. Tapi demi putra kita, Papa memberanikan diri donor. Dan bagaimana keadaan Dario? Apa operasinya lancar, Pak? Sekarang dokter dan perawat membawa Dario ke ruang IGD. Seruangan dengan Azam dan Azura. Syukurlah, Papa lega sekali, Ma. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan Dario? Dia kecelakaan kenapa? Jadi gini, Pak, berdasarkan cerita Max, Zia menculik Azam, Azura, dan Savannah karena dendam. Mama lupa tanya apa penyebab Zia dendam sama Dario. Mungkin karena Dario menolak rujuk. Entahlah, pokoknya Zia menculik mereka. Zia mengikat mereka di mobil, terus Zia menyetir mobil, loncat dari tebing ke sungai. Max bilang Max menolong Azam, Randy menolong Azura, dan Dario menolong Savannah. Dario paling belakang dan Zia menusuk punggungnya 2 kali dengan pisau. Anthony terkejut, tapi tidak benar-benar terkejut. Mantan menantunya itu memang memiliki tabiat yang buruk. Karena itu saat Dario cerai dengan Zia, Anthony sangat setuju. Bukan itu saja, Pak, Zia juga memukul punggung Azam dan meracuni Azura. Mama paling gak bisa melihat cucu Mama terluka. Mama sangat menyayangi Azam dan Azura, Pak. Helen tak kuasa menahan tangis. Dokter bilang Azam sudah melewati masa kritis, sedangkan Azura masih kritis. Mereka masih kecil dan kejadian ini pasti membekas dalam ingatan mereka. Aku takut mereka trauma, Pak. Pasti kejadian ini berdampak pada mental mereka, Ma. Untuk sekarang kita berdoa saja. Semoga Dario, Savannah, dan anak-anak segera pulih. Terus nanti kita bawa Azam dan Azura ke psikiater. Oh ya, gimana keadaan Savannah? Savannah belum sadar. Tadi seruangan sama Azam dan Azura, tapi Ayuma memindahkan ke ruangan VIP. Ngeselin banget nggak sih, Pak? Harusnya kan biarin aja tuh si Savannah di sana, biar deket sama Azam. Azam kan sayang banget sama Savannah. Siapa tahu Azam bisa cepat sadekat Savannah. Anthony tersenyum samar melihat wajah kesal istrinya. Kalau Papa jadi Ayuma, Papa juga akan memindahkan Savannah ke ruangan lain. Mana bisa Ayuma tenang membiarkan putrinya dekat sama mertua julid kayak kamu. Helen ternganga. Aku nggak julid, nggak mau. Aku memang nggak julid. Aku ngomong fakta. Savannah memang nggak pantas jadi mantu kita. Terus siapa yang pantas? Zia menantu pilihan Mama yang Mama puji-puji di depan teman-teman Mama itu. Ternyata nggak lebih dari penyihir jahat. Mama jangan menilai seseorang hanya dari penampilan dan keluarganya saja. Banyak di luar sana perempuan-perempuan yang tidak memiliki ayah dan ibu, tapi memiliki hati yang sangat baik. Keberuntungan setiap orang berbeda, Ma. Ada anak yang dilahirkan dengan keluarga lengkap, ada anak yang baru lahir ayah atau ibunya meninggal, ada juga anak yang baru lahir dibuang.
dan tidak tahu siapa orang tuanya. Semua anak juga ingin dilahirkan dengan keluarga yang lengkap, tapi jika itu sudah takdir mereka, mereka bisa apa? Helen terdiam, sama seperti Savannah. Meskipun sejak kecil Savannah tinggal di panti asuhan dan tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah dan ibu, Savannah bisa membuktikan dia bisa menjadi ibu yang baik untuk Azam dan Azura. Selama ini Savannah menyayangi Azam dan Azura, meskipun mereka bukan anak kandung Savannah. Meskipun tanpa didikan ayah dan ibu, Savannah juga memiliki attitude yang bagus. Mana pernah Savannah marah sama mama? Mana pernah Savannah bentak mama? Mana pernah Savannah membicarakan kejelekan mama di depan semua orang? Meskipun faktanya kelakuan mama memang jelek. Papa ngomong fakta, gak usah tersinggung. Tapi mama bukan julid, mama cuma mengatakan itu untuk kebaikan Savannah. Anthony mendengkus. Mama ini suka mengkritik, tapi nggak mau dikritik. Giliran disuruh introspeksi diri malah bilang, loh saya kan mengkritik untuk kebaikan dan membangun biar lebih baik lagi. Kebaikan dari mana? Jelas-jelas bukan untuk kebaikan, tapi menghancurkan mental. Awas ya mak, tukang julid mayatnya hanyut di sungai. Anthony melengos dan berjalan meninggalkan istrinya yang kesal. Papa nyebelin. Helen menghentakkan kaki kesal dan mengikuti suaminya. Sekarang Helen, Anthony, Max, Randy, dan Brian berada di ruang IGD menemani Dario dan anak-anak. Masing-masing dari mereka tak hentinya berdoa dalam hati. Semoga Dario dan anak-anak segera sadar. Saat mereka sedang fokus dengan pikiran masing-masing dalam diam, tiba-tiba pintu terbuka. Sontak mereka semua menoleh ke arah pintu. Ternyata Abian dan Arsen yang datang. Papa yang menelpon Abian. Sebagai kakek, Abian berhak tahu kabar Azam dan Azura. Jelas Anthony. Helen mengangguk lalu menatap Abian lagi. Margareta nggak ikut ke sini. Dia nggak mau jenguk cucunya. Terus belakangan ini aku juga jarang bertemu istri kamu. Ceritanya panjang tante. Intinya mama nggak bisa datang ke sini. Jelas Arsen lalu berjalan mendekati sisi Azam, sedangkan Abian mendekati sisi Azura. Meskipun Azam dan Azura bukan cucu kandungnya, Abian sangat menyayangi mereka. Dibandingkan Azam, Abian lebih dekat dengan Azura. Sejak dulu Abian lebih suka anak kecil perempuan daripada laki-laki. Bermain dengan anak perempuan mengobati kerinduan Abian pada putrinya yang dikandung Ayumah yang hilang puluhan tahun yang lalu. Sekarang putrinya sudah kembali, tapi Abian tetap tidak bisa bertemu dengannya. Savannah, sebenarnya apa yang terjadi? Tadi di telepon kamu bilang akan menjelaskan detail kejadian setibanya aku di sini. Aku sudah di sini, jelaskan padaku. Abian menatap Anthony minta penjelasan. Anthony menoleh pada Helen. Jelaskan mah, seperti yang mama katakan pada papa tadi. Helen menghela nafas panjang. Semua ini gara-gara putri kamu yang sangat kamu manjakan itu. Putri saya? Ya iyalah Zia, kan putri kamu. Ya meskipun bukan anak kandung ya tetap aja anak kamu. Toh selama ini kamu juga sangat memanjakan Zia. Putri kesayangan kamu itu menculik Azam, Azura dan Savannah, terus mengikat mereka di mobil. Terus Zia melajukan mobil loncat dari tebing dan mobil jatuh ke sungai. Zia menusuk punggung Dario sampai dioperasi dan kehilangan banyak darah. Zia juga memukul punggung Azam yang kemungkinan tulang punggungnya retak. Zia juga meracuni Azura sampai kritis. Putri kamu itu benar-benar penyihir jahat. Sekarang dia sudah mati. Aku sih berharapnya mayatnya membusuk di dasar sungai dan tidak pernah ditemukan. Jangan marah, putri kamu pantas mendapat itu. Kesal Helen. Saya tidak peduli dengan Zia. Saya hanya peduli dengan Savannah. Tadi bilang Zia juga menculik Savannah. Iya,
Terus Savana di mana? Bagaimana keadaannya? Helen mengernyitkan alis. Kenapa juga kamu peduli sama Savana? Dan sejak kapan kamu juga peduli dengan menantuku yang gak berguna itu? Abian memicingkan mata saat Helen menyebut Savana tidak berguna. Tidak berguna? Jaga bicara kamu. Helen tertawa. Kenapa? Kenapa sekarang kamu marah aku menjelekkan Savana? Dulu saja kamu dan Margareta mendukungku membenci Savana. Bahkan kamu dan Margareta mengomporiku. Berhenti menyebut nama wanita sialan itu di depanku. Abian begitu marah sekarang, tapi dia mencoba meredam suaranya agar tidak mengganggu Asam dan Azura. Wanita sialan apa? Margareta. Kenapa? Kalian lagi marahan? Aku dan Margareta akan bercerai. Abian dan Anthony sama-sama terkejut. Max, Brian, dan Randy tidak tahu apa-apa, hanya diam, tapi memasang telinga baik-baik mendengar percakapan mereka. Bagi detektif seperti Max dan teman-temannya, sangat perlu menajamkan mata dan menguatkan pendengaran untuk melihat dan mendengar informasi apapun yang ada di sekitar mereka. Sekecil apapun informasi, pasti akan berguna di kemudian hari. Kenapa kalian ingin bercerai? Karena Margareta bukan manusia, dia jelmaan iblis. Selama ini Margareta yang menculik Ayuma. Ayuma Barak istriku. Saat itu Ayuma sedang hamil mengandung Savana. Iya, Savana, dia putriku. Dan aku sangat tersinggung kamu mengatainya tidak berguna. Perempuan yang kamu bilang tidak berguna itu adalah putri yang aku cari selama ini. Savana putri kamu dan Ayuma istri kamu yang hilang. Iya, Abian mengepalkan tangan marah. Selama ini Margareta berpura-pura ikut mencari Ayuma, padahal dia penyebab hilangnya Ayuma. Margareta juga tahu Savana putri kandungku, tapi Margareta dan Zia justru menghasutku untuk membenci Savana. Abian mengangkat kedua telapak tangannya dan menatap sendu tangan yang dulu pernah dia gunakan untuk melukai putri kandungnya. Dengan tangan ini aku menampar dan mencekik putriku di rooftop rumah sakit karena lebih mempercayai ucapan Zia yang mengatakan Savana menyuruhnya bunuh diri. Dengan tangan ini juga aku menampar Savana lagi di basement bawah tanah rumah sakit karena lebih mempercayai ucapan Zia yang mengatakan Savana yang menyebabkannya kecelakaan. Lalu di basement bawah tanah itu juga aku memukul, menampar, menendang sampai bibir Abian bergetar, sampai Savana keguguran. Helen membulatkan mata syok. Keguguran? Savana pernah hamil cucuku. Abian berkaca-kaca. Bukan hanya cucu kamu, anak yang dikandung Savana juga cucuku. Aku melenyapkan cucu kandungku sendiri. Helen berdiri dan menghampiri Abian lalu mencengkeram kerahnya. Harusnya kamu menahan amarah kamu, Abian. Harusnya kamu bisa mengendalikan diri. Aku memang membenci Savana, tapi anak yang ada di dalam kandungan Savana mengalir darah Dario, mengalir darahku juga. Keterlaluan kamu, Abian. Anthony berdiri dan menarik tangan istrinya menjauh dari Abian dan memeluknya. Pak, Savana ternyata pernah hamil. Kenapa Dario tidak memberitahu kita? Ya wajar, Dario tidak memberitahu kamu. Dario pasti takut kamu mencelakai Savana. Sebenci-bencinya aku sama Savana, aku gak mungkin mencelakakan Savana yang mengandung cucuku. Kalau aku tahu Savana hamil, aku gak akan menyuruh Dario menceraikan Savana. Setelah anak mereka lahir, terserah mereka mau cerai, tapi Savana tidak boleh membawa anak itu. Anak itu harus ikut Dario karena anak itu juga cucuku. Helen menangis dalam pelukan suaminya. Rasanya sedih sekali kehilangan cucunya. Dan sekarang Asam dan Azura juga sedang terbaring lemah di rumah sakit. Di mana Savana? Saya ingin melihat putriku, ucap Abian. Dia ada di ruang VIP. Tanya saja sama petugas resepsionis, ucap Anthony. Tanpa menunggu lama, Abian pun bergegas menuju ke resepsionis, diikuti Arsen di belakangnya. Arsen juga ingin melihat Savana. Baru tadi pagi
Arsan sarapan bersama Savana dan sekarang Savana terbaring di rumah sakit. Setelah Arsan dan Abian tak terlihat lagi, Anthony membawa Helen keluar ruangan karena tangis Helen tak berhenti. "Saya titip Dario dan cucu-cucu saya sebentar." "Iya Om," ucap Max, Brian dan Randy bersamaan. Setelah pintu tertutup, mereka bertiga saling menatap. Ternyata Om Abian yang menyebabkan Savana kecelakaan. Tapi kenapa Pak Dario bilang dia yang salah? Heran Brian. "Apa nggak sebaiknya kita kasih tahu Bang Dario, Tante Helen dan Om Anthony soal Bu Savana ternyata nggak keguguran?" "Bu Savana nggak keguguran? Kok bisa?" tanya Randy bingung. "Oh loh, kan lagi nolongin Pak Dario waktu itu, jadi nggak dengar ucapan Tante Ayuma. Tante Ayuma bilang Savana nggak keguguran." "Oh ya?" heran Randy. "Iya," jawab Brian. "Sudahlah, kita nggak usah ikut campur. Tugas kita hanya mengikuti perintah dari Pak Dario. Tapi kita juga nggak perlu ikut campur urusan beliau dengan keluarganya," ucap Max. "Iya sih Bang, tapi kan kasihan Pak Dario, dia terus menyalahkan diri sendiri gara-gara menyebabkan istrinya keguguran. Padahal bukan salah beliau." "Tapi yang gue heran, Bang, kenapa Pak Dario segitu merasa bersalahnya, padahal Om Abian yang mukulin Bu Savana?" heran Brian. Max menepuk pundak Brian. "Lu belum menikah, jadi lu nggak bisa merasakan gimana sakitnya melihat istri terluka. Jika seorang suami benar-benar mencintai istrinya saat istrinya terluka, meskipun bukan dia penyebabnya, dia akan tetap menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal melindungi istrinya." Brian dan Randy yang sama-sama single hanya mengangguk-angguk. "Kalau begitu Pak Dario sangat mencintai Bu Savana ya?" lirih Brian. "Bu Savana juga sangat mencintai Pak Dario," lirih Randy. "Padahal ini bukan masalah gue, tapi kenapa gue ikut pusing?" Brian terkekeh. Begitu juga Randy dan Max yang ikut meringis. "Kenapa sampai sekarang Savana belum sadar juga?" "Kita tunggu saja, Ma. Tadi kan dokter menyuruh kita menunggu," jawab Victor yang berdiri di samping Ayuma. Victor mengalihkan pandangan pada Savana yang terbaring lemah di berangka rumah sakit dengan bantuan alat pernafasan. Rasanya baru tadi siang Victor ikut mengantar Savana ke bandara, lalu kembali lagi ke pengadilan agama karena ada sidang kasus perceraian. Sidang baru selesai dan Victor dikejutkan dengan telepon dari nomor baru, dan ternyata Ayumah yang menelpon dan memintanya ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit dan mendengar penjelasan Ayumah tentang penculikan Savana oleh Zia, Victor tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ada saja hal-hal yang menyakitkan yang terjadi pada hidup Savana. Untuk sekarang Victor hanya bisa berdoa semoga Savana cepat sadar. Begitu juga Azura dan Dario. Seandainya Mama mengajak Savana pergi ke Singapura lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Namanya juga musibah, Ma. Kita nggak tahu kapan datangnya musibah. Orang lain jalan saja, tiba-tiba bisa ditabrak mobil dari belakang. Orang lagi makan tiba-tiba tersedak terus meninggal. Juga bisa terjadi. Dan bukannya berdoa yang buruk, tapi bisa saja pesawat yang Mama tumpangi ke Singapura tadi jatuh. Sekali lagi, Ma, namanya juga musibah. Tidak ada yang tahu. Mama nggak perlu merasa bersalah. Ayumah menghela nafas berat. "Iya, tapi tetap saja Mama tidak bisa berhenti menyalahkan diri Mama."